adalah lapangan Tiananmen, salah satu simbol kebesaran kekaisaran Cina sejak ribuan tahun silam. Di tempat ini, 35 tahun silam, tepatnya pada 4 Juni 1989, salah satu peristiwa berdarah terbesar terjadi di Cina. Peristiwa itu dikenal dengan nama Tragedi Tiananmen. Ingatan itu mungkin masih basah di benak rakyat Cina yang mengalami masa-masa kelam itu. Demi nama demokrasi, sekitar 100.000 warga Cina berkumpul di pusat kota Beijing. Namun, protes besar-besaran itu harus dibayar oleh banyaknya nyawa warga sipil yang melayang akibat tindakan represif tentara Cina di bawah perintah pemerintah komunis Cina. Topik soal Tiananmen dan reformasi seolah jadi hal tabu untuk dibicarakan di Cina. Tak sedikit pemberitaan soal insiden ini dihapus secara berkala oleh pemerintah Cina. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam tragedi pembantaian Tiananmen? Protes besar-besaran yang terjadi di Cina berakar dari cara kepemimpinan pemerintah Cina saat itu yang dianggap otoriter dan represif. Para demonstran menuntut pengunduran diri para pemimpin Partai Komunis Cina yang menduduki pemerintahan. Pada masa itu, korupsi pun marak terjadi di kalangan pemerintahan Cina di tengah gencarnya perusahaan asing yang masuk ke Cina. Bara api ketidakpuasan pengunjuk rasa semakin dipicu dengan meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hu Yaofang pada 15 April 1989. Publik mencurigai kematian Hu Yaofang yang diselimuti berbagai hal janggal, mengingat Hu adalah seorang tokoh reformis yang terbuka atas demokrasi. Aksi demonstrasi besar pecah usai Perdana Menteri Li Peng menolak bertemu dengan para mahasiswa yang menuntut penjelasan kematian Hu Yaofang. Secara garis besar, insiden Tiananmen bermula dari pemerintahan yang otoriter, represif, korupsi, pembungkaman suara, dan tuntutan keterbukaan politik yang lebih luas. Pada 22 April 1989, sekitar 100.000 mahasiswa berkumpul di Balai Agung Rakyat, Lapangan Tiananmen, untuk menggelar upacara peringatan resmi kepada Hu Yaofang. Dalam peringatan itu, petisi diajukan perwakilan mahasiswa yang menuntut penjelasan soal kematian Hu Yaofang. Namun permintaan itu ditolak dan akhirnya pecahlah demo yang dilakukan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Cina. Akhirnya, pemerintah komunis Cina garis keras menetapkan darurat militer pada 20 Mei 1989. Sekitar 250.000 tentara dikerahkan ke ibu kota untuk membubarkan aksi demonstrasi. Namun gagal karena dipukul mundur para demonstran. Lalu tindakan keras pun diambil oleh militer Cina termasuk mengeluarkan tank untuk melawan demonstran. Penembakan warga sipil pertama kali terjadi pada 3 Juni 1989 di Chang'an Avenue, sekitar 10 km dari barat lapangan Tiananmen. Tentara semakin bergerak menuju lapangan Tiananmen dan mulai menyerbu serta menembaki pengunjuk rasa tanpa pandang bulu. Tentara pun berhasil membersihkan lapangan Tiananmen pada 5 Juni 1989. Namun, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang tewas dalam insiden ini. Pemerintah melaporkan tragedi ini menewaskan 200 hingga 300 orang yang terdiri atas warga sipil dan tentara. Perkiraan lain menyebut korban tewas mencapai ratusan hingga ribuan orang. Dan terakhir pada 2017, Duta Besar Inggris untuk Cina, Sir Alan Donald menyebut bahwa korban tragedi Tiananmen mencapai 10.000 orang. Namun sampai saat ini, diskusi tentang insiden Tiananmen dan pembicaraan reformasi menjadi topik yang sensitif di Cina. Bahkan, berbagai unggahan terkait pembantaian Tiananmen secara berkala dihapus dan sangat dikontrol ketat oleh pemerintah.
Dan baru-baru ini, China menyatakan kemarahannya atas pernyataan Amerika Serikat yang menyinggung dan mendukung para pengunjuk rasa dalam tragedi Tiananmen di China pada 4 Juni 1989. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat, John Mulliner, pada 4 Juni 2024 lalu menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung para korban tragedi Tiananmen. Pada momen yang sama, seorang pengunjuk rasa dari insiden Tiananmen 1989 bernama Wang Dan yang selamat dari peluru tentara Cina turut dihadirkan dan menyuarakan hal yang sama, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. And today, on this 35th anniversary of Tiananmen Square, Congress sends a clear message. We stand with the victims of Tiananmen Square and all those currently facing the oppression of the Chinese Communist Party. At this very moment, we are here to remember all the students and the citizens who lost their lives on June 4th, 1989. And I call on all the world not to forget these courageous people. I call on the entire world to pay attention to those in China today who are being persecuted for the simple act of seeking democracy and human rights. Menanggapi sikap dan pernyataan Amerika Serikat, jubir Kemenlu Cina, Mao Ning, menggertak Washington dan mengingatkan untuk tak mencampuri urusan dalam negeri Cina. 行径严重干涉中国内政，恶意攻击中国制度，抹黑中国形象，中方对此强烈不满，坚决反对。我要强调，对于上世纪80年代末发生的那场政治风波，中国政府早有明确结论。中国特色社会主义道路符合中国实际，反映中国人民意愿，适应时代发展要求，得到全体中国人民的衷心拥护和国际社会的广泛认可。我们敦促美方立即纠正错误，切实尊重中国主权和发展道路，恪守美国领导人作出的尊重中国体制、不寻求改变中国体制等承诺，停止操弄意识形态对抗，停止以人权为借口干涉中国内政。